Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 STIKIM tahun ajaran ganjil 2020. Hari ini kita masuk ke sesi kelima untuk mata kuliah Audit SM K3. Nah, setelah sebelumnya kita membahas pengertian dan pengantar serta prinsip penerapan SMK3 di tempat kerja, kali ini kita akan mulai menginterpretasikan satu persatu kriteria yang ada di dalamnya sesuai dengan elemen audit SMK3 PP nomor 50 tahun 2012. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Seperti yang sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya, prinsip dasar penerapan SMK3 di tempat kerja terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama penetapan kebijakan K3, lalu yang kedua perencanaan K3, yang ketiga pelaksanaan rencana K3, yang keempat pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan yang kelima peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Terdapat 166 kriteria audit SMK3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 dan setidaknya terbagi ke dalam 12 elemen audit SMK3. Nah, ke-12 elemen audit SMK3 tersebut terdiri dari yang pertama pembangunan dan pemeliharaan komitmen, lalu ada pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, lalu ada yang ketiga pengendalian rancangan dan peninjauan kontrak, yang keempat pengendalian dokumen, yang kelima pembelian dan pengendalian produk, yang keenam keamanan bekerja berdasarkan SMK3, yang ketujuh standar pemantauan, yang kedelapan pelaporan dan perbaikan kekurangan, yang kesembilan pengelolaan material dan perpindahannya, ke-10 pengumpulan dan penggunaan data, dan yang ke-11 pemeriksaan SMK3, lalu yang terakhir yang ke-12 ialah pengembangan keterampilan dan kemampuan. Tentu tidak akan kita bahas langsung ke-12 elemen ini, ke 166 kriteria audit SMK3 ini di sesi ini. Nanti di sesi-sesi berikutnya akan kita sambung-sambung. Tapi untuk sesi kali ini, untuk sesi kelima hari ini, kita akan membahas sesuai kriteria SMK3 sesuai dengan PP nomor 50 2012, kriteria yang terdapat dalam elemen audit nomor 1 yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen, dan elemen audit nomor 2 yaitu pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Dan kita mulai menginterpretasikannya kedua kriteria elemen audit tersebut. Yang pertama adalah pembangunan, elemen audit nomor 1 pembangunan dan pemeliharaan komitmen. 1.1 kebijakan K3. Kriteria 1.1.1 tertulis bertanggal, sasaran, tujuan, komitmen K3 dan ditandatangani pengusaha atau pengurus. Nah, mohon mulai sesi ini perhatikan secara baik apa yang saya jelaskan agar tidak akan kalian lewati gitu. Walaupun nanti bisa kalian setel ulang atau putar ulang di channel YouTube kalian. Yang pertama ialah 1.1.1 yaitu tertulis bertanggal, sasaran, tujuan, komitmen K3 dan ditandatangani pengusaha atau pengurus. Interpretasinya ialah terdapat kebijakan K3 yang tertulis, kebijakan K3 yang bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen perusahaan terhadap peningkatan K3. Ada prosedur penyusunan atau penetapan dan tinjauan ulang kebijakan K3. Perusahaan membuat kebijakan K3 secara tertulis, bertanggal, isinya mencakup tujuan dan sasaran K3 serta pernyataan tertulis komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempatnya. Jadi kalau misalnya dijelaskan secara rinci, kebijakan K3 yang ada di tempat kerja untuk kriteria 1.1 ini ialah tertulis, tertanggal, terdapat tujuan K3-nya, terdapat sasaran K3-nya, ada pernyataan komitmen dari perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan atau orang yang memiliki posisi paling tinggi di perusahaan. Bisa direktur utama, bisa pemilik perusahaan,
bisa factory manager misalnya kalau untuk di pabrik, atau lain-lainnya. Pokoknya dia adalah pemegang otoritas tertinggi di perusahaan. Misalnya di tambang ada KTT, Kepala Teknik Tambang, dan lain sebagainya. Oke. Lalu 1.1.2 disusun dengan proses konsultasi melalui rapat P2K3, Rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja yang bisa diwakilkan di P2K3. Ada bukti konsultasi dengan tenaga kerjanya. Ini merefer atau merujuk pada kriteria 1.1.1. Proses konsultasi bisa dalam bentuk rapat yang membahas perumusan isi kebijakan di mana peserta rapat dapat berasal dari anggota P2K3 atau wakil tenaga kerja atau wakil departemen dan atau serikat pekerja. Jadi bisa P2K3, bisa dari wakil pekerja atau departemen yang terkait, atau misalnya dari serikat pekerja atau serikat buruh. Proses konsultasi komunikasi dapat dilihat pada notulensi rapat pembahasan kebijakan ini. Jadi harus ada terdokumentasi, ada MOM-nya atau minute of meeting-nya, ada daftar hadirnya, dan lain sebagainya. Nantinya bisa dibuat suatu prosedur untuk penyusunan, penetapan, komunikasi, dan tinjauan ulang kebijakan K3. Harus ada prosedur tersebut. Bukti konsultasi dengan wakil tenaga kerja bisa dalam bentuk form masukan atau usulan dari tanggapan tenaga kerja, atau jadwal konsultasi atau rapat yang sudah diagendakan. Lalu bisa juga dari notulensi rapat. Jadi harus ada notulennya setiap rapat P2K3, setiap rapat dengan wakil pekerja, atau setiap rapat dengan serikat pekerja untuk membahas kebijakan K3. Harus ada seorang notulensi untuk membuat catatan rapatnya. Harus ada MOM-nya atau minute of meeting. Ada juga daftar hadirnya. Itu tadi interpretasi poin 1.1.2. Kita masuk ke poin 1.1.3. Mengkomunikasikan kebijakan. Perusahaan harus mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat. Diseminasi kebijakan K3, model dan media yang digunakan. Ini interpretasinya, diseminasi, jadi disebarluaskan. Masih merujuk pada poin atau kriteria 1.1.1. Nantinya juga ada kebijakan prosedur penyusunan, penetapan, komunikasi, dan tinjauan ulang kebijakan K3. Bentuk komunikasi kebijakan ini dapat melalui misalnya penempelan poster. Dibuat tuh poster, isinya adalah kebijakan K3 perusahaan. Lalu ada pembacaan saat briefing pagi atau toolbox meeting. Nantinya kalian yang mungkin bekerja di area konstruksi, di area tambang, di area migas, atau apapun itu yang setiap pagi ada toolbox meeting atau ada briefing pagi, bisa disematkan kebijakan K3 perusahaan untuk mengingatkan kembali pekerja yang mungkin ada yang baru atau ada yang lupa dan lain sebagainya. Bisa disematkan di kartu pengenal visitor, biasanya di belakang. Jadi depannya adalah kode visitornya, papan nama visitornya, belakangnya dituliskan kebijakan K3 perusahaan. Bisa dalam lampiran dalam kontrak, dilampirkan kebijakan K3-nya dalam kontrak, baik itu kontrak si pekerja atau pada saat kontrak dengan supplier atau kontraktor. Bisa untuk materi briefing bagi tamu atau safety induction for visitor. Jadi setiap tamu, ingat sekali lagi, setiap tamu yang datang ke tempat kerja kita wajib mendapatkan atau berhak mendapatkan suatu safety induction tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di perusahaan kita. Bisa juga dikomunikasikan pada papan pengumuman di pintu masuk. Bisa juga pada pelatihan atau pengenalan atau employee safety induction. Jadi setiap pekerja yang masuk, diinduksi keselamatannya juga dilampirkan atau dijelaskan tentang kebijakan K3 yang ada di tempat kerja. Bisa juga pada saat memberikan pelatihan yang berkaitan dengan K3-nya. Jadi
bentuk komunikasi atau cara komunikasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan bisa dari papan pengumuman, bisa dari brosur atau leaflet, bisa dari poster, dan juga bisa dari spanduk atau standing banner. Lalu bisa juga dengan jaringan komputer, diberikan email blast pada seluruh karyawan setiap bulannya atau setiap paginya, tergantung kebijakan perusahaan. Bisa juga dengan briefing, dan juga bisa coffee morning atau toolbox meeting. Kita masuk ke poin atau kriteria 1.1.4. Dibuat kebijakan khusus bila diperlukan. Nah, apa itu kebijakan khusus? Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus. Interpretasinya, interpretasi kriteria ini ialah kebijakan K3 khusus dibuat sesuai kondisi tingkat risiko perusahaan atau terkait dengan lintas departemen. Tidak wajib harus ada. Contohnya misalnya kebijakan mengenal penggunaan bahan peledak, kebijakan perusahaan mengenai radiasi, bahaya radiasi di rumah sakit, misalnya ada CT scan misalnya, atau ada X-ray dan lain sebagainya. Lalu bisa juga kebijakan alcohol and drug policy, ya. Biasanya ini ada di perusahaan migas, perusahaan tambang. Banyak perusahaan sekarang yang sudah ada kebijakan anti alkohol dan drug, kebijakan anti alkohol dan anti drug atau anti narkoba. Kita masuk ke poin atau kriteria 1.1.5. Peninjauan ulang kebijakan. Kriteria ini kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut mencerminkan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kebijakan harus ada peninjauan ulangnya. Interpretasinya ialah untuk mereview kebijakan. Prosedurnya, prosedur peninjauan ulang kebijakan K3 ini masih merujuk ke poin 1.1.1. Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan secara berkala, misalnya melalui rapat manajemen review tiap tahunnya, atau rapat P2K3, atau rapat lainnya yang ada di perusahaan. Bila ada perubahan nama perusahaan, ada perubahan manajemen, perubahan visi dan lain-lain, maka kebijakan juga harus direvisi. Jadwal waktu tinjauan ulang sebaiknya dicantumkan dalam dokumen kebijakan. Jadi kalau ada perubahan nama, lalu ada perubahan struktur manajemen, ada visi perusahaan yang berubah, maka kebijakan K3 harus juga dirubah, harus juga disesuaikan. Jadi nanti dibuat ada jadwal peninjauan ulangnya. Ada alasan peninjauan ulang kebijakan K3, misalnya ada perubahan nama perusahaan, perubahan manajemen atau pengurus, perubahan perluasan atau pengembangan produksi gitu ya. Lalu ada misalnya ada keluar kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru dari pemerintah terkait K3, maka bisa direview ulang kebijakan yang sudah ada. Kembali lagi, ada notulensinya, ada komunikasinya, ada penyebarluasannya, ada notulensi rapat tinjauan ulang, dan ada daftar hadirnya. Oke, jadi setiap kebijakan yang dibuat harus dikomunikasikan, harus disebarluaskan. Bisa lewat P2K3, bisa lewat rapat manajemen atau rapat lainnya yang berlaku di perusahaan, dan harus ada dokumentasinya. Sekali lagi, SMK3 ini adalah pekerjaan dokumentasi, jadi semuanya harus terdokumentasi. Tanpa ada dokumentasi maka nilainya tidak akan maksimal, tidak akan baik. Tadi kriteria 1.1 tentang kebijakan K3. Sekarang kita masuk ke masih di elemen audit 1, yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Kita masuk ke kriteria 1.2, yaitu tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak. 1.2.1 tanggung jawab dan wewenang bertindak. Tanggung jawab dan wewenang bertindak untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang terkait dengan perusahaan yang telah ditetapkan, telah disebarluaskan dan didokumentasikan. Saya ulangi sekali lagi, tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang terkait dengan perusahaan yang telah ditetapkan, telah disebarluaskan dan didokumentasikan. Interpretasinya ialah ada job description-nya sesuai dengan tanggung jawab K3 yang tertuang dalam manual K3 perusahaan, HSE manual. Oke, ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan wewenang seseorang yang disahkan oleh pengurus perusahaan.
seperti dalam hal ini menunjuk atau penunjukan ahli K3 untuk mengambil tindakan dan melapor mengenai K3. Salah satu bentuk dokumen yaitu job description atau tanggung jawab K3 yang tertuang dalam manual K3 dan lain-lain. Nah, ini harus dipastikan personil yang terkait mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, isi manual K3 yang berisi tanggung jawab dan wewenang. Makanya semua perusahaan harus memiliki HSE manual K3-nya. Lalu ada SPT atau surat penunjukan personil yang bersangkutan. Lalu yang bersangkutan yaitu ahli K3 mengetahui, harus tahu dong, dia diberikan tanggung jawab, diberikan job description, tapi dia nggak tahu, nggak bisa. Jadi harus dikasih tahu, harus mengetahui. Lalu ada laporan kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu tadi kriteria 1.2.1. Kita masuk ke poin atau kriteria 1.2.2, yaitu penunjukan penanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Interpretasinya adalah dokumen normatif. Ada beberapa penanggung jawab K3 yang sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu misalnya sekretaris P2 K3 itu harus ahli K3 umum sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 87 dan Permenaker nomor 2 tahun 92. Lalu ada dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1976. Ada paramedis, penanggung jawabnya ada paramedis sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1979. Ada posisi atau penanggung jawab untuk auditor internal SMK3 sesuai dengan Permenaker nomor 26 tahun 2014. Lalu ada operator ketel uap sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1988. Ada operator pesawat angkat-angkut, misalnya crane dan forklift dan lain sebagainya, sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2010. Lalu ada penanggung jawab K3 untuk operator pesawat tenaga diesel sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 1985. Lalu ada petugas P3K di perusahaan sesuai dengan Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008. Ada petugas pemadam kebakaran sesuai dengan Kepmenaker nomor 186 tahun 1999. Ada ahli K3 kimia dan petugas K3 kimia sesuai dengan Kepmenaker nomor 187 tahun 1999. Dan ada penanggung jawab K3 untuk kualifikasi jurulas sesuai dengan Permenaker nomor 2 tahun 1982. Ini adalah beberapa contoh penanggung jawab K3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, semua penanggung jawab tersebut harus memiliki sertifikat, harus memiliki SKP, harus memiliki SIO, surat izin operasional dari Kemenaker. Di antaranya yang wajib memiliki hal tersebut adalah ahli K3 umum. Makanya ada pelatihan sertifikasi ahli K3 umum yang tersertifikasi oleh Kemenaker. Bisa juga sertifikat untuk dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis, auditor internal SMK3 dibuktikan dengan sertifikasi dan lisensi sebagai auditor internal SMK3, penunjukan dari Kemenaker Trans, dan yang lain sebagainya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan di atas. Oke, kita masuk ke poin 1.2.3 tentang tanggung jawab pimpinan unit. Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya. Interpretasi kriteria ini ialah tanggung jawab pimpinan unit kerja dapat dilihat dalam job description-nya. Kembali lagi, job description-nya. Bukti keterlibatan misalnya dalam penilaian kinerja K3 di unit tersebut. Keterlibatan dalam inspeksi K3 di unit tersebut. Keterlibatan dalam rapat K3 dan memantau pencapaian kinerja unit di bidang K3. Tanggung jawabnya ialah ada isi manualnya tertuang di tanggung jawab dan wewenang. Ada job description-nya. Ada laporan rutin pimpinan unit, format checklist inspeksi K3, misalnya inspeksi APAR, inspeksi hidran, P3K dan lain sebagainya. Lalu ada notulensi rapat, ada MOM-nya.
Yang berikutnya ialah kriteria 1.2.4. Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab menjamin pelaksanaan SMK3 di tempat kerjanya. Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3 di tempatnya. Interpretasinya atau penjelasannya ialah dapat dilihat dalam visi, misi, dan program K3 yang ditetapkan oleh pengusaha atau pengurus perusahaan serta dukungan SDM dan anggaran. Jadi harus ada visi, ada misinya, ada programnya, dan juga ada anggarannya. Jangan lupa ada anggarannya. Mungkin buat kalian yang sudah bekerja di bidang K3, kalian terbiasa untuk membuat anggaran K3. Nah, mungkin bisa nanti diajarkan oleh kalian yang sudah bekerja kepada teman-teman yang lainnya yang belum pernah atau yang baru mengenal K3 dan belum pernah bekerja di bidang K3. Kita masuk ke poin 1.2.5, yaitu pelatihan keadaan darurat petugas penanggung jawab dan penetapannya. Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan. Jadi setiap petugas yang bertanggung jawab untuk menangani keadaan darurat, kebakaran, gempa bumi, lalu ada medical first aid case dan lain sebagainya, harus telah ditetapkan dan diberikan pelatihan. Jadi orangnya tidak boleh diganti dan harus mendapatkan pelatihan. Apabila orangnya keluar, harus dicarikan penggantinya dan diberikan pelatihan yang sama. Interpretasi kriteria ini ialah adanya tim tanggap darurat atau emergency response team setiap tempat kerja untuk melindungi atau menanggulangi keadaan darurat yang mungkin bisa terjadi kapanpun di tempat kerjanya, harus memiliki tim tanggap darurat atau emergency response team. Anggota tim tanggap darurat harus memiliki sertifikat kepelatihan, mau itu basic first aid, mau itu basic firefighting, atau petugas penanggulangan kebakaran kelas ABCD Kemenaker dan lain sebagainya, harus mendapatkan pelatihan. Harus ada surat penunjukan yang bersangkutan dari si perusahaan dan juga ada tanda pengenalnya kalau dia adalah tim gawat atau tim tanggap darurat di perusahaan. Jadi setiap anggotanya dapat dilihat dari sertifikat pelatihan, ada dokumentasi latihan daruratnya, dan ada absensi latihan. Jadi selain diberikan pelatihan, juga diberikan simulasi untuk melihat sejauh mana, sesiap apa mereka dalam menghadapi keadaan darurat. Ada absensinya, sekali lagi ada absensinya. Sekali lagi SMK3 ini lebih kuat di pekerjaan dokumentasi. Oke, penetapan petugas dapat diketahui dari tanda pengenal. Misalnya ada topi atau helm yang khusus, misalnya untuk pemadam kebakaran diberikan topi warna merah misalnya. Untuk petugas P3K diberikan topi warna hijau dan lain sebagainya. Ada badge-nya, ada tanda pengenalnya, dan warna bajunya juga bisa dibedakan dan lain sebagainya. Petugas keadaan atau tanggap darurat dilatih sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundangan atau keputusan pemerintah untuk penanggulangan tanggap darurat. Misalnya petugas pemadam kebakaran itu ada peraturan perundangannya, yaitu Kepmenaker nomor Kep 186-Men-1999, dan juga petugas P3K nya juga ada peraturan perundangannya, yaitu Permenaker Trans nomor per 15-Men-7 angka Romawi dan garis tahun 2008. Masuk ke kriteria 1.2.6, saran ahli K3 di dalam atau luar perusahaan. Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan atau luar perusahaan. Peran ahli K3 dalam pemberian saran atau rekomendasi. Interpretasi kriteria ini ialah verifikasi peran ahli K3 dalam pembuatan kontrak, lalu pembuatan checklist verifikasi pembelian barang, ada format izin kerja atau work permit, ada juga format pengesahan prosedur atau IK, instruksi kerja. Dari dalam dapat berupa itu dari luar. Nah, dari dalam dapat berupa laporan auditor internal K3, laporan inspeksi atau rekomendasi ahli K3, laporan studi banding atau benchmarking dan lain sebagainya.
dari luar dapat berupa laporan kinerja K3 dari konsultan independen. Jadi kalau tidak ada ahli K3-nya bisa melalui konsultan dari pihak ketiganya. Ada nota pemeriksaan dari pegawai pengawas Disnaker setempat atau dari Disnaker setempat. Dari dalam itu mungkin petugas K3-nya bisa berupa notulensi rapat, laporan auditor internal, laporan inspeksi, studi banding atau benchmarking dan lain sebagainya. Dari luar bisa dari konsultan dan juga bisa dari masukan dari Disnaker setempat. Oke, kita masuk ke poin 1.2.7 tentang kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat. Jadi ada laporan kinerjanya, kinerja K3 di suatu perusahaan. Kinerja K3 misalnya ada angka kecelakaan, jumlah klaim kecelakaan, ada prestasi atau penghargaan K3, berapa persen pencapaian targetnya, atau ada nggak loss and injury yang diderita oleh si perusahaan. Gitu. Jadi ada laporan rutin perusahaan, ada data kecelakaan, data kompensasi kecelakaan, dan juga penghargaan K3. Ada nggak statistiknya? Nah, mungkin yang sudah bekerja sudah pernah membuat statistik K3, mulai dari man hours, man powers, lalu ada leading indikator, ada lagging indikator. Leading adalah sisi positif K3, misalnya ada safety campaign, safety training, safety induction, dan lain sebagainya. Dan lagging adalah sisi negatif di bidang K3. Ada nggak LTI-nya, fatality, emergency situation, dan lain sebagainya. Diharapkan leading lebih bagus nilainya dibandingkan dengan laggingnya, ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum pernah dipelajari, boleh nanti bilang ke saya, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Oke, itu tadi kriteria atau poin 1.2 tentang tanggung jawab dan wewenang bertindak. Kita masuk ke poin 1.3, masih di elemen audit pertama, yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Masih di pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Kriteria 1.3 yaitu tinjauan ulang dan evaluasi. Ada 3 kriteria di poin 1.3. Yang pertama, 1.3.1, tinjauan terhadap meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi telah dilakukan, dicatat, dan didokumentasikan. Interpretasinya ada tinjauan manajemen. Lihat prosedur perumusan, penetapan, komunikasi, dan tinjauan kebijakan K3 merujuk pada kriteria 1.1.1 dan kriteria 1.1.5. Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk rapat tinjauan ulang manajemen yang agendanya sesuai dengan lampiran 1 PP nomor 50 tahun 2012. Kembali kalian buka nanti lampiran 1 di PP nomor 50 tahun 2012. Rapat tinjauan manajemen ini dihadiri oleh pimpinan perusahaan dan top manajemen lainnya. Rapat tinjauan ulang kebijakan SMK 3 tidak dapat disamakan dengan rapat bulanan P2 K3. Jadi berbeda dengan rapat P2 K3. Ini harus ada rapat tersendiri untuk melakukan tinjauan terhadap penerapan SMK 3-nya. Oke. Misalnya jadwal rapat dengan top manajemen, lalu ada pelaksanaan atau agenda rapatnya kapan, jelas misalnya dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021 misalnya ya. Lalu ada notulensi rapat, kembali ada pencatatan rapatnya, ada MOM-nya, minute of meeting-nya harus ada, dan ada daftar hadirnya. Kriteria 1.3.2 yaitu hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen. Perencanaan manajemen dan hasil tinjauan manajemen atau top manajemen, lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen bentuk tindakan perbaikan atau corrective action yang akan dilakukan apakah masuk dalam program kerja tahun berikutnya. Jadi ada tindakan korektif dari hasil manajemen, tinjauan manajemen. Ada perencanaan manajemen terkait usulan tindakan korektif, ada program kerja, dan ada alokasi anggaran. Oke. Masuk ke poin 1.3.3 yaitu meninjau ulang pelaksanaan SMK 3 secara berkala. Ada manajemen review meeting.
Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK 3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas dari SMK 3. Tinjauan berkala pelaksanaan SMK 3, lihat di tinjauan manajemen. Peninjauan ulang pelaksanaan SMK 3 secara berkala dilakukan setelah audit internal dan dilaporkan adanya temuan ketidaksesuaian terhadap kriteria audit. Jadi ada jadwal tinjauan berkala yang dibuat, ada jadwal audit internal yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan juga harus ada hasil audit internalnya. Sudah dilakukan audit internal, harus ada hasilnya dong, ya kan? Tidak mungkin sudah dilakukan tidak ada hasilnya. Audit internal ini untuk apa? Seperti yang sesi-sesi sebelumnya, audit internal ini untuk pegangan perusahaan pada saat akan melakukan eksternal audit SMK 3. Nah, tadi poin 1.3 tentang tinjauan ulang dan evaluasi. Kita masuk ke poin kriteria 1.4 tentang keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Tetap masih di elemen audit 1, yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Cukup banyak, ada 11 kriteria di poin 1.4 ini. Kita akan membahas satu persatu. Poin atau kriteria 1.4.1, keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja. Interpretasinya ialah ada prosedur konsultasi, komunikasi, dan informasi K3. Dokumentasi dapat dalam bentuk notulensi kegiatan, jadwal, atau timetable kegiatan. Wakil perusahaan adalah personil yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan. Jadi ada nanti dibuatkan dokumen kegiatan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan. Lalu ada notulensi atau notulen rapat di forum serikat pekerja misalnya. Ada notulen rapat di forum P2K3 dan harus ada daftar hadir. Sekali lagi, daftar hadir sebagai bukti bahwa sudah disosialisasikan, disebarluaskan, dan dikomunikasikan. Poin atau kriteria 1.4.2, terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3. Prosedur konsultasi, komunikasi, informasi merefer atau merujuk pada poin 1.4.1 yang tadi. Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau tata cara atau tahapan penyampaian masalah atau ISP K3 yang dapat berupa formulir isian yang mudah dan sederhana untuk melaporkan akibat perubahan di tempat kerja, atau perusahaan, seperti cara kerja, alat, dan bahan yang dirasa pekerja membahayakan dirinya. Jadi nanti dibuatkan prosedur konsultasi dan komunikasi K3, lalu ada sarana komunikasi K3, ada formulir isian. Jadi kalau misalnya di tempat kerja di perusahaan tambang minyak, ada namanya stop card, ya, ada namanya BBS, ada namanya yang familiar, stop card, BBS, dan lain sebagainya, tergantung dari masing-masing perusahaan namanya mau seperti apa. Oke. Lalu ada tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan atau memperoleh formulir secara mudah. Nah, kriteria 1.4.3, perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan. Ada P2K3. Buktinya dapat berupa dokumen surat penunjukan atau pengesahan P2K3 dari Disnaker setempat. Ada SK-nya. Ada SK pengesahan P2K3 dari Disnaker setempat. Bukti untuk kriteria 1.4.3. Jadi semua perusahaan wajib mempunyai P2K3. Wajib membentuk P2K3. 1.4.4, kriteria 1.4.4. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus. Oke, ketua P2K3, pejabat ketua P2K3 adalah pimpinan tertinggi di perusahaan. Bisa direktur, bisa komisaris, bisa KTT, pelatihan tambang, bisa factory manager yang di pabrik atau di perusahaan manufaktur, atau apapun itu, yang penting dia posisinya tertinggi di perusahaan. Lihat pada dokumen 1.4.3, siapa yang menjabat sebagai ketua P2K3. Seharusnya pengurus atau pimpinan puncak perusahaan yang dimaksud pengurus, seharusnya yang menjadi ketua P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak perusahaan. Yang dimaksud pengurus di sini sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 87 pasal 3 ayat 1.
Poin atau kriteria 1.4.5. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan. Pejabat sekretaris P2K3 adalah ahli K3 umum yang sudah memiliki sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan Permenaker nomor Per 04-Men-1987 pasal 3 ayat 2 dan lihat pada surat penunjukan ahli K3 dan sertifikat pelatihan atau ahli K3 umum sesuai dengan Permenaker nomor 2-Men-1992. Kriteria 1.4.6. Fungsi P2K3 dalam pengendalian risiko. P2K3 menitik beratkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko. Ada prioritas kegiatan P2K3. Lihat pada program-program K3 yang direncanakan. Jadi tadi K3 sudah harus ada program, harus disusun perencanaan program K3 atau sedang dilaksanakan oleh P2K3 selama ini. Apakah terkait dengan yang pertama pengembangan atau peninjauan kebijakan dan atau prosedur pengendalian risiko terkait temuan dari hasil penilaian risiko sesuai dengan notulensi rapat P2K3 atau sesuai dengan tugas dan fungsi P2K3 yang tercantum dalam Permenaker nomor 4 tahun 1987. Jadi ini P2K3 atau petugas K3 atau Departemen K3 sudah membuat program perencanaan K3. Nah, nantinya ini akan ditinjau, akan dilakukan rapat untuk menentukan prioritas di rapat P2K3. Poin 1.4.7. Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja. Ada susunan pengurusnya mulai dari ketua, sekretaris sampai dengan anggota. Dapat dilihat dari mekanisme pemberitahuan atau pengumuman berkaitan dengan informasi K3 dan jumlah tenaga kerja yang mengetahui kepengurusan P2K3. Oke, kita masuk ke poin atau kriteria 1.4.8 yaitu pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan. P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja. Ada rapat P2K3, internal meeting, monthly meeting P2K3. Pertemuan P2K3 minimal dilakukan 1 kali dalam 1 bulan atau sesuai ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3. Minimal, biasanya, umumnya pertemuan P2K3 dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Perhatikan kegiatan rapat P2K3 yang selama ini sudah berjalan. Jadi dibahas setiap kegiatan K3 yang sudah berjalan. Nah, apa yang harus disiapkan di kriteria ini yaitu ada jadwal rapat P2K3, ada jadwalnya, ada misalnya setiap bulannya di tanggal 10 diadakan rapat P2K3 perusahaan. Ada kembali lagi ada notulensinya, ada daftar hadir, ada rekomendasi hasil rapat. Jadi setelah dirapatkan harus keluar rekomendasi, harus keluar masukan dia dari dari P2K3 tersebut. Ada setelah dilakukan rapat atau rekomendasinya lalu disebarluaskan kegiatan P2K3 kepada seluruh pekerja. Nantinya kalau ada kebijakan baru bisa dikomunikasikan kepada si pekerja. Oke, kriteria 1.4.9. P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan perundangan atau peraturan. Ada laporan rutin P2K3. Sesuai Permenaker nomor Per 04 tahun 87, setiap 3 bulan sekali kegiatan P2K3 dilaporkan ke Disnaker setempat minimal menggunakan format pelaporan yang disediakan sesuai dengan peraturan. Jadi, setiap 3 bulan sekali ada laporan P2K3 yang nantinya diserahkan atau diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi misalnya perusahaan kalian operasionalnya ada di daerah Lenteng, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Maka nanti pelaporan 3 bulan P2K3 perusahaan kalian dilaporkan kepada Disnaker Jakarta Selatan. Nah, yang perlu disiapkan adalah laporan kegiatan setiap bulan setelah hasil rapat bulanan P2K3, laporan triwulan kepada Disnaker setempat, dan ada tanda terima dari Disnaker setempat. Harus ada bukti tanda terimanya.
sebagai bukti bahwa benar kita menyerahkan laporan 3 bulanan P2K3 kita kepada Disnaker setempat. Kalau tidak ada bukti penerimaannya, kita nilainya kurang, ya kan? Karena auditor akan melihat, oh buktinya nggak ada nih, mana nih laporannya dibuat tapi nggak diserahkan Disnaker. Nah nilainya bisa dikurangi. Tapi kalau ada buktinya ya nilainya bisa lebih maksimal. Poin 1.4.10, pembentukan Pokja yang diperlukan dan pelatihannya. Dibentuk kelompok-kelompok kerja yang dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan. Ada Pokja, kelompok kerja K3. Pembentukan kelompok kerja K3 disesuaikan dengan kondisi dalam perusahaan terkait dengan efektivitas penerapan SMK3 itu sendiri, khususnya dalam hal pembentukan tim tanggap darurat di tempat kerja atau di setiap unit kerja atau departemen, dan bila penerapan SMK3 di lokasi terpisah, misalnya kegiatan konstruksi, jadi harus ada Pokjanya. Jadi misalnya bisa aja gini teman-teman, kalau tempat kerja kalian terdiri dari banyak lokasi, nggak mungkin tim tanggap daruratnya atau Pokjanya ini berasal dari induknya, dari headnya. Jadi setiap operasi, setiap tempat operasi, misalnya ada perusahaannya punya cabang di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing tempat usahanya atau tempat kerjanya harus memiliki tim Pokja K3 masing-masing. Pelatihan yang diberikan kepada anggota kelompok kerja K3 terkait dengan kelompok masing-masing. Misalnya yang pertama, pelatihan tentang regu kebakaran, pelatihan rescue atau penyelamatan, pelatihan P3K, pelatihan confined space atau ruang terbatas, atau safety patrol, dan lain sebagainya. Jadi nanti disiapkan dokumen yang terkait dengan kelompok kerja yang relevan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu ada pelatihannya yang sesuai dengan Pokjanya. Jadi misalnya tim tanggap darurat ya harus ada pelatihan rescue, harus ada pelatihan pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Lalu ada sertifikat pelatihan. Nah, sudah ikut pelatihan, pekerjanya, tim Pokjanya harus mendapatkan pelatihan sertifikat untuk bukti bahwa dia sudah mengikuti pelatihan. Dan ada pelatihannya dilakukan di lembaga pelaksanaan pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 1995. Dilakukan di PJ K3 atau perusahaan jasa K3 yang sudah bekerja sama dengan Kemenaker. Lalu kita masuk ke poin 1.4.11, yaitu susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk, didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja. Ada pengumuman tentang struktur Pokjanya. Pembentukan tersebut harus diikuti dengan pengecekan kepada pekerja dengan wawancara apakah mereka mengetahui mengenai struktur kelompok kerja tersebut. Jadi di wawancara nih pekerjanya nih, auditornya ntar wawancara pekerjanya, tahu nggak ada tim tanggap daruratnya, siapa aja ketua tim tanggap darurat, siapa aja, fungsinya apa aja, nanti bisa ditanyakan pada saat auditor melakukan wawancara. Jadi jumlah Pokjanya disiapkan, kapan diumumkannya. Jadi misalnya telah dibentuk tim emergency response PT ABC Maju Bersama pada tanggal 1 Januari 2021 misalnya. Lalu jenis media pengumumannya apa? Bisa papan pengumuman, bisa dari brosur, bisa dari pamflet, bisa dari email kepada karyawan, bisa juga pada saat briefing, toolbox meeting pada saat pagi sebelum melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu tadi elemen 1, pembangunan dan pemeliharaan komitmen, terdiri dari 4 kriteria, mulai dari mulai dari mana dia? Mulai dari kebijakan K3, lalu ada tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak, lalu ada 1.3 itu adalah tinjauan dan evaluasi, dan 1.4 yaitu keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Kita masuk ke elemen audit nomor 2, yaitu pembuatan dokumentasi rencana K3. Kriteria 2.1,
adalah sorry, ini belum saya ganti. Kita ganti sekarang ya. 2.1 yaitu rencana strategi K3. Oke, rencana strategi K3 terdiri dari 6 kriteria. Yang pertama ialah 2.1.1. Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3. Jadi ada prosedur manajemen risiko atau HIRA-DC yang terdokumentasi. Saya harapkan teman-teman semua sudah bisa membuat form HIRA-DC yang nantinya akan sangat berguna di perusahaan. Interpretasi kriteria ini ialah adanya prosedur risk management atau HIRA-DC atau HIRAK. Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi. Bentuk dokumen dapat berupa program atau rencana K3 atau manajemen program K3. Untuk penerapannya dapat dilihat dari pemantauan atau monitoring program kerja yang berkaitan dengan pengendalian risiko tersebut. Ada checklist HIRA-DC-nya atau HIRAK-nya, ada checklist hazard identification-nya atau identifikasi bahayanya, ada checklist evaluasi bahaya, ada checklist pengendalian bahaya, ada laporan hasil monitoring dan evaluasi, dan siapkan program kegiatan pengendalian risiko. Itu untuk kriteria 2.1.1 tentang prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3. Kriteria 2.1.2 identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Ada petugas, ada ahli yang bisa membuat HIRA-DC. Diharapkan adalah teman-teman dari petugas K3-nya gitu. Karena nggak mungkin kita suruh buat HIRA-DC di orang operasional, HIRA-DC di orang keuangan misalnya, nggak mungkin. Kalau berdiskusi mungkin bisa antara orang K3 dengan orang operasional misalnya. Interpretasinya ialah ada petugas atau personil atau tim yang melakukan manajemen risiko di tempat kerja. Kompetensinya dilihat dari ada training atau sertifikat pelatihan baik internal atau eksternal, dan pengalaman kerjanya dan hasil kerjanya yaitu dokumen risk management yang ada sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan melalui prosedur atau acuan terkait. Ada SPT petugas atau surat penunjukan petugas atau tim yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan. Ada juga sertifikat pelatihan manajemen risiko dan dokumentasi hasil manajemen risiko. Dokumen ini levelnya level 4, tinggi. Jadi harus ada yang namanya SMK 3 gitu ya, namanya sistem manajemen K3, harus ada dokumentasi HIRA-DC-nya. Nggak mungkin audit SMK 3 nggak diminta dokumen HIRA-DC-nya. Wajib harus ada. Oke, kita masuk ke kriteria 2.1.3. Rencana strategi K3 berdasarkan tinjauan awal, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan, dan info K3 lainnya. Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, dan peraturan serta informasi K3 lain baik di dalam maupun luar perusahaan. Interpretasinya ialah menetapkan rencana strategi K3. Jadi ditetapkan rencana di strategi K3 di perusahaan. Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi dan perhatikan detail rencana tersebut. Yang pertama, apakah berkaitan dengan dokumen atau tinjauan awal? Apa identifikasi bahaya yang dilakukan? Yang kedua, yang ketiga, pengendalian risiko berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sesuai peraturan, serta yang keempat, informasi K3 baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Jadi nanti harus ada dokumen tentang tinjauan awal, tentang tinjauan awal, tentang hazard atau hazard identification, tentang HAZEF atau hazard evaluation, evaluasi bahayanya, ada juga risk controlnya atau pengendalian risikonya, dan ada informasi K3 atau data K3. Nanti disiapkan pada saat melakukan audit SMK 3.
Poin 2.1.4. Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya. Interpretasinya ialah ada prioritas pengendalian risiko dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur. Menyediakan sumber daya. Dilihat pada detail dari rencana atau program K3 yang mencakup yang pertama tujuan dan sasaran. Lalu siapa pelaksananya? Lalu ada jangka waktu pelaksanaan, ada sumber daya termasuk fasilitas, serta prioritasnya dilihat dari hasil penelitian manajemen risiko. Jadi nanti ada dokumen tentang tujuan K3, ada sasaran K3 yang terukur, ada pelaksanaannya, ada waktu pelaksanaannya, ada sumber dayanya baik dari sarana dan fasilitasnya, dan prioritas berdasarkan dokumen IRADC yang sudah dibuat. Poin 2.1.5, saya percepat ya. Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek, atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian, dan menyediakan sumber daya. Ada program kerja umum dan khusus, sama dengan poin 2.1.4. Item ini mengacu pada kriteria 2.1.4 dan rencana khusus ini lebih dikaitkan dengan pekerjaan modifikasi atau perancangan desain. Contohnya, manajemen program yang berkaitan dengan hasil pengendalian risiko di mana ruang lingkupnya terpisah dari program kerja yang telah tersusun. Biasanya bersifat proyek dengan perencanaan jangka panjang. Poin atau kriteria 2.1.6. Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan. Ada sistem manajemen terpadu atau integrated management system, sistem manajemen terintegrasi. Rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi tertuang dalam dokumen berupa program atau rencana K3 yang diharmonisasikan secara integral dengan program manajemen perusahaan. Jadi nanti kalian harus menyiapkan dokumen SMK3-nya. Harus menyiapkan dokumen sistem manajemen lainnya. Misalnya dipakai sistem manajemen lingkungan ISO 14001 atau sistem manajemen mutu atau ISO 9001 atau sistem manajemen lainnya yang berlaku atau digunakan di perusahaan kalian. Ada daftar kendali dokumen terpadu, ada cross reference-nya. Kita masuk ke kriteria 2.2, yaitu manual SMK3. Ada 3 kriteria dalam poin 2.2, yaitu 2.2.1. Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan, dan tanggung jawab, serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan. Jadi nanti di manual SMK3 dibuatkan untuk interpretasi kriteria ini ya, dibuatkan manual SMK3 yang berisi visi dan misi perusahaan. Lalu ada kebijakan K3 perusahaan, ada program K3 perusahaan, ada tujuan K3-nya yang ingin dicapai oleh perusahaan, ada sasaran K3 yang terukur, ada sasaran K3 yang bisa diukur, ada rencana kerja yang terjadwal atau matriksnya, dan juga ada daftar prosedur K3. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Sebentar teman-teman, ada kendala teknis. Nanti kita masuk ke poin 2.2.2 ya. Oke. Poin 2.2.2 kita lihat. Sebentar teman-teman, ada laptop saya ada kendala teknis. Tunggu sebentar lagi. Oke. Poin 2.2.2 masih dari kriteria 2.2 tentang manual SMK3. 2.2.2 terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu. Ada manual khususnya. Ini merefer atau merujuk pada kriteria 2.2.1.
Dokumen dalam bentuk manual khusus atau SOP atau IK, misal manual untuk pengelolaan bahan kimia, limbah, ergonomi, penanganan bahan peledak, perencanaan desain dan modifikasi, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke poin atau kriteria 2.2.3. Kriteria ini berisi manual SMK 3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Interpretasinya ialah manual ini mudah didapat. Manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses oleh personil perusahaan. Misalnya ada soft copy-nya bisa dengan mudah dicari. Ada dipajang bisa dengan mudah ditemukan. Untuk membuktikannya dapat dilihat dari lembar distribusi manual. Jadi harus disiapkan sistem penyimpanan dokumennya oleh perusahaan. Ada prosedur penyimpanan dokumen. Lalu ada cara mengakses atau memperoleh kebijakan atau manual SMK 3 ini. Dan ada bukti distribusi dokumen dan sistem kendali dokumen. Itu tadi poin 2.2. Kita masuk ke poin 2.3. Peraturan dan perundangan dan persyaratan lain di bidang K3. Ada 4 kriteria. Yang pertama kriteria 2.3.1. Prosedur terdokumentasi untuk diidentifikasi, memperoleh, memelihara, memahami perundang-undangan, standar pedoman teknis dan lain untuk tenaga kerja. Jadi kriteria ini adalah terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara, dan memahami peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 untuk seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan. Ada prosedur untuk mendapatkan petunjuk dan informasi K3 bagi setiap tenaga kerja dan pihak terkait. Prosedur konsultasi, komunikasi, informasi K3 ini merujuk pada kriteria yang poin 1.4.1 di atas tadi. Terdapat petunjuk dan informasi bagi setiap tenaga kerja yang memerlukan berkaitan untuk memperoleh dan memahami peraturan, standar, pedoman teknis dan persyaratan yang relevan dengan K3 untuk memudahkan bagi setiap tenaga kerja guna menerapkan atau penerapannya dalam di pekerjaannya. Jadi nanti disiapkan petunjuk dan informasi mengenai cara memperoleh dan memahami peraturan, standar, pedoman teknis dan persyaratan K3, dan petugas yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan. Ada penunjukannya, petugas yang menjelaskan untuk prosedur tersebut atau manual SMK 3 dan kebijakan K3 yang ada di perusahaan. Kriteria 2.3.2. Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan. Personil yang ditunjuk harus bisa bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya. Terdapat personil yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab dalam memelihara dan mendistribusikan setiap informasi K3 terbaru untuk sampai kepada setiap tenaga kerja yang memerlukannya. Jadi nanti disiapkan daftar dan jenis informasi K3 dan bukti distribusi informasi terbarunya. Poin 2.3.3. Persyaratan pada peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja. Ada persyaratan K3 dalam prosedur dan instruksi kerjanya. Persyaratan K3 dan persyaratan lain yang relevan baik yang berasal dari peraturan, standar, pedoman teknis, dan lain-lain dipastikan masuk dalam prosedur dan petunjuk kerja. Jadi nanti harus bisa memastikan masuk dalam dokumen prosedur dan instruksi kerja, dan semua standarnya, semua peraturannya harus didata. Jadi biar memudahkan kita dalam mencarinya. Poin atau kriteria 2.3.4 yaitu perubahan pada peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur, dan petunjuk-petunjuk kerja. Jadi dilakukan interpretasinya, dilakukan peninjauan prosedur dan instruksi kerja. Persyaratan K3 dan persyaratan lain yang relevan baik yang berasal dari peraturan, standar, pedoman teknis, dan lain-lain digunakan untuk peninjauan terhadap prosedur dan petunjuk kerja. Jadi nanti ada kendali dokumen atau lembar pengesahan dokumen. Ada juga nomor revisi dokumen. Oke, itu tadi kriteria 2.3. Tadi dari 4 kriteria. Kita masuk ke kriteria 2.4 tentang penyebaran informasi K3. 2.4.1.
Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan juga pemasok atau supplier. Penyebaran informasi dan kegiatan K3 bentuknya bisa berupa tulisan, bisa berupa lisan atau tanda pada papan pengumuman, bisa berupa foto-foto, bisa berupa poster, label, verbal dalam rapat, disampaikan dalam rapat, lalu bisa dalam briefing, bisa disebarluaskan melalui email dan lain sebagainya. Tata caranya dapat dilihat dari prosedur komunikasi. Lalu ada bagian atau personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab. Ini nanti ada disiapkan model dan media komunikasinya. Sebut aja misalnya melalui papan pengumuman, melalui poster dan lain sebagainya. Lalu penyebaran informasi kegiatan K3 disebarkan bisa melalui rapat pada saat rapat P2K3 atau rapat tinjauan manajemen dan lain sebagainya. Ada jenis-jenis kegiatan dan informasi K3 yang disebarluaskan, misalnya disebarluaskan melalui foto, melalui poster dan lain sebagainya, dan ada bagian atau personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita tentang interpretasi elemen audit poin 1 dan poin 2, kriteria 1 dan sampai dengan kriteria 2. Nanti kita lanjutkan di minggu depan untuk membahas di elemen audit 3 dan 4. Sekali lagi, sesi-sesi ini akan cukup panjang penjelasannya karena kita akan menginterpretasikan satu persatu kriteria audit yang terdiri dari 166 kriteria dan terbagi ke dalam 12 elemen audit SMK3. Jadi saya harap kalian jangan bosan untuk mendengarkan materinya. Nanti juga akan saya share materi PPT-nya, dan di akhir nanti akan saya share pula kolom checklist untuk audit SMK3. Seperti biasa, untuk diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya, absensi kita lakukan di Google Classroom. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.